kalau tidak diobati juga secara tuntas, maka nanti dia akan menimbulkan yang namanya penyakit jantung rematik. Nah, itu yang disebut sebagai sekuel. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pada saat kuman Streptococcus beta hemolithicus grup A ini masuk ke tubuh seseorang, ada protein di permukaan membran dari kuman ini yang akan memicu badan memproduksi imun atau antibodi. Nah, tapi bukan hanya menghasilkan antibodi yang bekerja untuk mematikan kuman itu, tapi akan menimbulkan respon autoimun, akan menimbulkan reaksi silang, sehingga muncul juga imun atau antibodi yang akan menghancurkan bagian dari tubuh anak itu sendiri. Dalam hal ini, jantung, persendian, otak, dan kulit. Slide. Nah, slide sebelumnya ada? Nah, untuk prevalensi, WHO memperkirakan secara global kasus baru demam rematik akut itu sebanyak 470.000 setiap tahun. Itu artinya kalau diambil rata-rata per hari itu ada sekitar 1.287 kasus per hari di dunia. Nah, untuk kasus baru penyakit jantung rematik itu adalah sebanyak 280.000 setiap tahun. Untuk saat ini diperkirakan jumlah penderita penyakit jantung rematik itu sebanyak 15,6 juta orang di dunia. Dan demam rematik akut sendiri lebih banyak ditemukan pada negara berkembang dibandingkan negara maju. Insiden kasusnya adalah 50 per 100.000 anak di dunia, nah, terutama menyerang usia 5-15 tahun. Slide. Untuk data di Indonesia, berdasarkan penelitian yang sudah dipublikasikan, prevalensi penyakit jantung rematik pada anak itu adalah sekitar 3-8 per 10.000 anak sekolah. Dan kalau angka untuk penyakit jantung rematik segitu, berarti diperkirakan untuk demam rematik akut itu lebih tinggi dari angka tersebut. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak. Baik. Jadi semua ceritanya ini berawal dari kuman Streptococcus beta hemolithicus grup A yang tadi sudah saya sebutkan. Baik. Kuman Streptococcus beta hemolithicus grup A ini akan menimbulkan beberapa manifestasi klinis. Bisa ke kulit, bisa ke tenggorokan. Nah, yang disebut sebagai strep throat atau radang tenggorokan karena Streptococcus beta hemolithicus ini gejalanya demam, kemudian bisa nyeri menelan. Nah, tapi nyeri menelan pada radang tenggorokan yang diakibatkan virus sama kuman kurang lebih sama. Nah, apa bedanya? Nah, kalau akibat kuman Streptococcus hemolithicus, itu khasnya adalah pada saat anak dibuka mulutnya, akan diperiksa, akan terlihat beberapa kelainan seperti di gambar ini. Jadi, bagian lunak di rongga mulut bagian atas itu akan berwarna sangat kemerahan, kemudian akan muncul bercak-bercak atau bintik-bintik merah. Selain itu, di uvula, ini yang menggantung di tengah ini juga akan menjadi warna kemerahan dan berbintik-bintik. Kemudian di tonsil atau di amandel, ini bisa dilihat bahwa yang di sebelah kanan ini, di sebelah kanan pasien ini, amandelnya masih di yang strep throat, amandelnya itu masih bersih, sedangkan yang di sebelah kiri ini dia kotor. Jadi akan ada seperti kotoran, bercak-bercak putih, kuning, bahkan bisa hijau di amandel tersebut. Nah, itu sebabnya kalau misalnya anak-anak radang tenggorokan kita bawa ke dokter, itu pasti akan diperiksa tenggorokannya untuk dipastikan ada detritus atau tidak. Nah, itu adalah khas dari kuman ini. Nah, kemudian manifestasi klinis yang lain adalah scarlet fever atau demam scarlatina. Ini berupa bercak kemerahan di seluruh tubuh, disertai juga dengan strawberry tongue atau lidahnya akan berwarna pink, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, kondisi seperti ini kalau misalnya tidak diperiksa sehingga kita tidak tahu bahwa ini adalah penyebabnya kuman, mungkin orang tua menganggap oh ini virus biasa gitu. Tidak diobati dengan baik. Nah, memang pada akhirnya gejalanya akan reda dengan sendirinya karena biasanya gejala bisa 5-7 hari.
Tapi sebetulnya kuman masih tetap ada nih di dalam badan anak tersebut dan tetap menimbulkan respon yang seperti tadi saya sebutkan, respon autoimun yang pada suatu saat nanti dia akan memberikan gejala lain. Dari fase infeksi ini akan masuk kepada fase namanya fase laten, itu bisa berlangsung selama 2 sampai 6 minggu. Akan berbeda setiap. Selama 2 sampai 6 minggu itu akan tenang, tidak akan ada gejala apa-apa. Tapi 0,3 sampai 3% dari anak-anak yang mengalami infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A ini akan mengalami yang selanjutnya, slide berikut kita kenal dengan demam rematik akut. Untuk tenaga kesehatan akan menegakkan diagnosis ini suatu demam rematik akut berdasarkan kumpulan gejala. Yang digunakan adalah kriteria Jones namanya. Kriteria Jones ini terdiri dari kriteria mayor dan kriteria minor. Kriteria mayor itu terdiri beberapa, ada karditis. Karditis adalah peradangan di jantung, bisa peradangannya itu pada perikardial, bisa pada miokardial, atau bisa pada endokardial. Nah, kalau perikardial itu berarti di daerah lapisan atau selaput yang membungkus jantung. Itu bisa berupa tertimbun cairan di situ. Kemudian kalau untuk miokard itu berarti akan terjadi pembesaran dari jantung. Kemudian dari EKG, kalau misalnya dilakukan perekaman EKG bisa didapatkan tanda-tanda khas. Paling sering itu adalah yang khas adalah PR intervalnya memanjang. Kemudian untuk endokard itu kalau didengarkan dengan stetoskop itu akan terdengar bising atau murmur ya, misalnya kami sebutkan murmur. Nah, gejala yang kedua selain karditis itu adalah poliartritis, jadi nyeri pada sendi. Sendi apa? Nah, sendi yang biasanya terkena adalah sendi yang besar, sendi lutut, pergelangan kaki, kemudian siku, dan pergelangan tangan. Nah, nyeri sendinya ini biasanya berpindah-pindah, bisa hari ini atau pagi dia nyerinya di siku misalnya. Nah, nanti beberapa saat kemudian nyerinya pindah ke siku lutut misalnya, seperti itu. Dan biasanya tidak sama kanan kiri. Kemudian yang ketiga ini Korea. Korea ini adalah muncul gerakan-gerakan involunter atau yang tidak disadari oleh pasien. Jadi dianya lagi duduk tapi terus tiba-tiba dia melakukan gerakan-gerakan pada jari, pada ekstremitas, pada anggota geraknya. Nah, yang khas itu adalah dia seringnya kalau ada sesuatu dia akan pegang benda itu sama seperti gerakan memerah susu, disebut dengan milkmaid. Kemudian yang keempat itu adalah erythema marginatum, di mana muncul bercak kemerahan seperti yang ada di gambar ini. Kemudian yang kelima adalah nodul subkutan. Nodul subkutan itu adalah timbul benjolan ukurannya sekitar 2 cm. Biasanya muncul 3-4 benjolan di permukaan kulit yang dia bisa teraba, padat, tapi tidak nyeri. Nah, itu kriteria mayornya. Kriteria minor itu ada demam, artralgia, kemudian dari pemeriksaan lab itu ada leukositosis atau cairan protein yang meningkat. Kemudian dari EKG yang tadi sudah saya sebutkan, PR intervalnya memanjang. Kemudian dilakukan pemeriksaan khas untuk Streptococcus beta hemolyticus group A. Nah, kapan disebut sebagai ini positif demam rematik nih? Apabila didapatkan 2 dari kriteria mayor yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi entah itu ada karditis dengan poliartritis, atau ada erythema marginatum dengan nodul subkutan, atau bahkan kalau ada 3, atau bahkan khusus Korea, kalau hanya ada Korea saja itu sudah dikatakan positif demam rematik. Atau 1 dari kriteria mayor ditambah dengan 2 kriteria minor. Nah, itu kita sebut sebagai positif demam rematik. Nah, jadi kalau sudah didapatkan seperti ini, maka dokter dalam hal ini akan memberikan terapi, yaitu tujuannya untuk mematikan kuman yang tadi, Streptococcus tadi. Dan dalam rangka menegakkan beneran ini demam rematik akut, biasanya nanti akan ditanya lagi beberapa
beberapa minggu yang lalu, 10 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, apa pernah nyeri tenggorokan, demam, sakit menelan, seperti itu. Nah, itu nanti cerita dari orang tua atau cerita dari anak itu akan ditambahkan dengan gejala dan tanda yang didapatkan sehingga kita tegakkan itu suatu demam rematik akut. Slide berikut. Nah, kalau sudah tegak bahwa ini adalah suatu demam rematik akut, maka yang harus dilakukan pertama adalah anak harus bed rest total selama 4 sampai 6 minggu. Kenapa? Karena dalam hal ini anak betul-betul harus istirahat untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Nah, kalau misalnya anak punya keluhan sesak napas, nyeri dada, maka kita akan berikan obat yang sesuai dengan keluhan. Itu namanya simptomatik. Nah, kemudian yang ketiga, kita lakukan eradikasi kuman, artinya berusaha untuk membunuh kuman dengan memberikan antibiotik yang sesuai. Ada beberapa pilihan antibiotik, tapi yang pertama itu adalah benzathine penicillin yang akan disuntikkan secara intramuskular ke otot anak. Nah, kemudian lakukan profilaksis sekunder. Itu tujuannya apa? Untuk mencegah rekurensi. Karena kalau pernah demam rematik akut, itu sangat mungkin untuk terjadi lagi di kemudian hari. Itu. Nah, semakin sering berulang atau rekurensi atau kambuh, maka kerusakan terhadap jantung itu akan jauh lebih besar atau lebih mungkin terjadi. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau kerusakannya menetap, maka itu akan terbawa terus sampai dia beranjak dewasa. Jadi profilaksis sekunder akan dilakukan selama beberapa masa gitu. Jadi kadang yang sulit adalah kalau kita sudah dapatkan bahwa oh ini demam rematik akut nih. Nah, waktu kita jelaskan ke orang tua, kita kasih tahu bahwa ini nih antibiotiknya harus dikonsumsi, kalau misalnya disuntik berarti akan disuntikan setiap bulan selama 5 tahun. Atau kalau misalnya obat suntiknya tidak ada, maka akan ada obat minum yang diminum setiap hari selama 5 tahun. Itu kalau tidak ada peradangan di jantung. Jadi yang menjadi sulit adalah bahwa pengobatannya makan waktu lama, karena memang berdasarkan penelitian yang sudah ada, kalau diobati kurang dari masa itu, maka dia akan terjadi kekambuhan dan kerusakan jantungnya akan lebih banyak. Dan obat yang kelima adalah antiinflamasi seperti prednison misalnya. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi demam rematik akutnya itu masih berlanjut, akan terjadi yang namanya penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik adalah suatu keadaan di mana katup-katup jantung itu mengalami kerusakan permanen yang tadi sudah disebutkan sebagai akibat dari demam rematik akut. Slide berikut. Nah, ini saya memberikan contoh, saya memberikan gambar. Ini adalah contoh gambar jantung. Mungkin dokter Tia bisa tolong bantu menunjukkan bahwa jantung kita itu terdiri dari 4 ruangan. Jadi 4 ruangan itu terdiri dari 2 serambi, serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian ada 2 bilik, bilik kanan, ya, dan bilik kiri. Nah, ada terlihat pembuluh darah yang besar di situ, ada yang warna merah, itu artinya pembuluh darah yang dibawa itu mengandung kaya oksigen, dan yang warna biru itu artinya miskin oksigen, kaya akan karbon dioksida. Nah, karena ada 4 ruangan, maka setiap ruangan itu ada pintunya. Nah, pintu yang pertama itu adalah tricuspid namanya, itu adalah pintu yang menghubungkan antara serambi kanan dengan bilik kanan. Nah, ini adalah katup namanya tricuspid. Kemudian ada yang namanya katup mitral. Katup mitral itu adalah pintu atau katup yang menghubungkan antara serambi kiri dengan bilik kiri. Nah, dari bilik kiri keluar menuju ke aorta atau pembuluh darah besar itu namanya katup aorta. Sedangkan yang keluar dari bilik kanan menuju ke pembuluh darah besar paru itu adalah katup pulmoner. Nah, dari demam rematik akut itu sekuel selanjutnya kerusakan
katup itu bisa terjadi paling sering adalah pada mitral dan pada aorta. Kelainannya bentuknya seperti apa? Nah, kita lihat slide berikutnya. Jadi kalau yang normal, ini ada contoh katup aorta yang normal yang ada 3 puspis, itu dia daun katupnya itu halus. Itu daun katupnya halus. Pada saat membuka ya dia terbuka dengan lebar. Pada saat menutup dia tertutup dengan rapat. Tapi kalau rusak sebagai akibat dari proses autoimun setelah demam rematik, maka pinggir-pinggir dari katup itu akan terjadi penebalan, akan mengalami kalsifikasi, dia akan menjadi kaku, sehingga pada saat terbuka yang harusnya terbuka itu dia lebar, dia jadi terbukanya tidak lebar. Dan kalau dia menutupnya tidak rapat. Terus ke belakang dan akan menimbulkan gejala. Misalnya, kalau gangguannya di jantung kanan, maka dia akan teman-teman yang lain masih lari-lari tapi dianya capek, dia istirahat. Keluhannya bisa macam-macam, tergantung seberapa kelainan katupnya dan katup apa yang bermasalah. Slide berikutnya. Jadi untuk penyakitnya saya coba ringkas di sini bahwa dari bakteri Streptococcus beta hemoleucus grup A itu dia apabila menimbulkan infeksi akan terjadi sore throat atau demam scarlet, di mana itu gejalanya sih hanya berlangsung selama 5 hari. Dan jangan lupa bahwa ini bersifat menular lewat droplet. Nah, kalau ini tidak diobati dengan baik, dengan obat yang tepat, maka akan lanjut ke fase laten, di mana namanya laten, jadi tidak terlihat, tidak ada gejala, berlangsung selama 2-6 minggu. Tapi, yaitu bisa timbul yang namanya demam rematik akut, dengan gejala-gejala seperti yang tadi saya sudah sebutkan pada kriteria mayor dan minor. Nah, kalau di demam rematik akut ini juga baik, maka adalah jantung rematik, di mana akan timbul kerusakan pada jantung. Karena mengingat ada ya bahwa nah, kalau misalnya kita bayangkan seorang anak dengan sudah terlanjur ada kelainan katup, kemudian apabila tidak terdeteksi dengan cepat, jantungnya jadi membesar akibat kelainan katup, kemudian pada umur belasan, pada saat dia mungkin sudah akan masuk bangku kuliah misalnya, itu dia akan mulai muncul gejala-gejalanya, kemudian dia akan menjalani masa perkuliahannya dengan tidak sempurna, dengan sedikit-sedikit sakit, begitu izin, tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, maka kita bisa dapatkan gambaran bahwa dia akan menjalani hidupnya tidak dengan performa yang sempurna, tidak dengan performa yang baik. Karena itu akan jauh lebih baik untuk mencegah daripada mengobati. Bagaimana langkah pencegahannya? Ada beberapa hal. Ada yang disebut dengan prevensi hanya perorangan, tapi juga secara kelompok, secara dalam lingkungan terutama. Kemudian prevensi primer itu mencegah terjadinya demam rematik akut dengan cara kalau terjadi infeksi,
dari Streptococcus yang awal ya diobati, diperiksakan ke dokter, diobati. Kemudian prevensi sekunder itu mencegah rekurensi, artinya kalau sudah terlanjur terjadi demam rematik akut, maka harus ambil profilaksis sekunder untuk mencegah rekurensi, untuk mencegah timbul ulang atau mencegah kekambuhan. Dengan begitu diharapkan tidak terjadi kerusakan yang menetap. Nah, kalau terlanjur sudah ada kerusakan yang menetap, maka diharapkan anak dan orang tua itu harus menguatkan diri untuk menjalani pendekatan multidisiplin, yaitu ya rajin kontrol, minum obat atau disuntik secara rutin. Rajin kontrol itu nanti ada waktunya untuk setiap 6 bulan atau 12 bulan itu dilakukan USG ulang untuk dievaluasi kondisinya. Dan kalau memang kelainan katupnya itu menimbulkan gejala yang berat, maka bisa kita kirim untuk dikoreksi atau diperbaiki. Slide berikutnya. Jadi sebagai kesimpulan, demam rematik akut itu disebabkan oleh respon autoimun terhadap infeksi Streptococcus beta hemolithicus grup A yang tidak mendapatkan terapi dengan tepat. Penyakit jantung rematik adalah keadaan rusaknya katup jantung permanen sebagai akibat dari demam rematik akut yang tidak diterapi. Nah, baik demam rematik akut maupun penyakit jantung rematik itu sebenarnya dapat dicegah. Jadi yang penting adalah kesadaran dari semua pihak dalam melakukan upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat. Saya selesai. Saya kembalikan kepada Dr. Tia. Terima kasih Dr. Lori untuk penjelasannya terkait demam rematik akut. Jadi kita belajar ya bagaimana ternyata hal yang menurut kita anggap sepele, cuma sekedar batuk, pilek, nyeri tenggorokan, tapi ternyata efek jangka panjangnya luar biasa ya dok ya, bisa sampai sakit jantung ya dok ya. Oke, mungkin bagi para peserta mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Bisa langsung bertanya. Kalau mau bisa angkat tangan dulu, raise hand, nanti baru kami bantu untuk unmute-nya. Oke, mungkin sambil menunggu peserta bertanya, dokter mungkin saya bertanya dulu ya dok ya. Ini kan banyak tadi dokter sebutkan banyak terkena pada anak-anak ya dok ya. Kalau orang dewasa kira-kira kalau misalnya dia terinfeksi virus bakteri itu juga apakah dia bisa mengalami demam rematik akut juga dan bisa jadi sakit jantung juga nggak dok kira-kira? Ya, selama ini kalau untuk orang tua yang terkena infeksi pertama itu sedikit ya, mungkin karena daya tahan tubuhnya sudah lebih bagus. Justru yang seringnya kita temukan itu adalah kalau pada usia dewasa itu sudah dalam bentuk sequelnya, sudah dalam bentuk penyakit jantung rematiknya gitu. Apalagi kalau di NTT orang-orang kita kan kuat-kuat ya, jadi orang Indonesia juga pada umumnya. Jadi sebenarnya kalau kita dapat bahkan misalnya ibu hamil udah mau melahirkan anak yang ketiga, nah itu ternyata ada kelainan katup, itu baru ketahuan melahirkan anak pertama, melahirkan anak kedua dia tanpa keluhan bahkan bersalin dengan spontan gitu tanpa operasi gitu. Baru pada saat melahirkan anak ketiga karena sudah bertambah juga usianya jadi muncul keluhan. Seperti itu sih dokter. Ya, terima kasih dokter. Melanjutkan yang tadi dokter ibu hamil, kalau misalnya ibu hamil terus dia sebenarnya punya sakit jantung rematik itu kira-kira bagaimana efeknya dokter? Kalau misal kembali lagi seberapa demam punya sakit jantung rematik ya sudah dalam bentuk penyakit jantung rematik ya. Jadi kalau penyakit jantung rematik kan itu berarti dia sudah ada kelainan katupnya. Nah, kalau misalnya kelainan katupnya itu sudah masuk, kalau masih ringan, biasanya sih tidak ada keluhan. Tapi kalau misalnya dia sedang dan berat, nah kita tahu kalau ibu hamil itu kan sirkulasi volume darahnya meningkat. Belum lagi beban jantungnya jadi meningkat. Artinya jumlah darah yang melewati katup juga akan meningkat. Sehingga biasanya yang tadinya tidak ada keluhan, dia jadi muncul keluhan. Atau kalau tadinya sudah ada keluhan, keluhannya akan menjadi semakin berat. Nah, kalau dalam hal kehamilannya sendiri sih, sebenarnya efek langsung terhadap janin yang dikandung tidak ada.
Tapi ya itu, dia akan mengalami menjalani masa kehamilan itu mungkin dengan lebih cepat capek daripada biasanya, seperti itu. Sedangkan kalau untuk misalnya untuk pilihan persalinan itu kembali lagi tergantung apakah sudah ada gagal jantung misalnya, apakah sudah ada pembesaran jantung. Kalaupun sudah ada pembesaran jantung, tapi kalau kalau misalnya sudah ada pembesaran jantung dan sudah ada tanda gagal jantung, maka persalinan yang biasanya dianjurkan itu kalau tidak ada PH kita anjurkan untuk kala 2 dipercepat misalnya. Jadi dibantu persalinannya. Tidak harus dengan selama tidak PH sih tidak harus operasi. Jadi selama kalau ibu hamil dengan penyakit jantung rematik, kalau misalnya kondisinya masih cukup stabil, dokter masih tidak perlu untuk dioperasi ya dokter ya, bisa lahir normal ya dok ya? Iya. Siap, makasih dokter. Mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya? Ini kita mau belajar banyak ini dari dokter Lori, sangat ahli sekali. Harus banyak diserap ilmunya ini dokter Lori. Iya, jangan malu-malu. Iya, jadi sebenarnya judul demam rematik akut ini sebenarnya juga permintaan dari Yayasan Jantung Indonesia ya. Jadi beberapa saat yang lalu kan diresmikan ya YJI cabang NTT. Diharapkan ke depannya untuk masalah-masalah penyakit jantung pada anak itu bisa difasilitasi untuk mendapatkan pengobatan yang baik gitu, dan termasuk dalam hal ini demam rematik akut dan penyakit jantung rematik seperti itu. Karena memang kan yang dikhawatirkan yang menjadi masalah itu kan kalau misalnya sudah kena demam rematik akut berarti kita harus profilaksis primer dan sekunder. Nah, yang berat itu justru profilaksis sekundernya gitu. Bayangkan kalau kita dikasih tahu bahwa ibu ini anaknya tiap bulan sekali harus datang ya ke poli jantung untuk benzathine penicillin itu kan kita suntik intramuskular. Nah, kalau anaknya agak gede sih ya dengan berat hati mungkin kalau dijelasin ya dia paham ya. Tapi kalau masih umur 7-8 tahun gitu biasanya agak berat. Orang tuanya juga merasa ini kalau disuntik terus atau minum obat terus setiap hari apakah tidak mengganggu ginjal seperti itu. Nah, itu kita akan jelaskan lagi bahwa setiap pemberian obat dalam jangka waktu lama itu akan per 6 bulan kita evaluasi fungsi ginjal, fungsi hati. Nah, selain itu memang berdasarkan penelitian obat-obat yang dipakai ini kecil kemungkinannya untuk mengganggu ginjal, mengganggu hati. Justru kalau misalnya tidak diobati, kelainan katup di jantung ini justru akan bisa memberikan komplikasi ke organ yang lain. Justru. Seperti itu sih. Siap dokter. Izin dokter, ada pertanyaan dokter di kolom komentar oleh Marv Namseo. Izin dokter, mohon bertanya dari Marviken dokter, untuk settingan layanan primer, pasien-pasien dengan penyakit jantung rematik biasanya datang dengan keluhan sesak nafas atau rasa tidak nyaman pada dada. Diketahui penyakit jantung rematik biasanya dari anamnesa antara jantung bocor atau katup bocor atau batu pilet menahun yang kurang mendapatkan perhatian. Pertolongan pertama apa yang sebaiknya kita lakukan dengan tepat sebagai dokter umum ya dok? Apakah pemberian oksigen sudah cukup membantu? Dan kriteria rujuk atau rawat inap untuk pasien penyakit jantung rematik apa saja ya dok? Baik, terima kasih dokter Marfiken, lama tidak berjumpa. Untuk setting layanan primer, pasien PJR datang dengan keluhan sesak napas. Nah, jadi keluhan sesak napas atau rasa tidak nyaman di dada ini biasanya berarti sudah ada gagal jantung ya. Artinya sudah ada kelainan katup yang mengakibatkan pembesaran di ruangan jantung. Nah, sama seperti sesak napas yang lain sih, kalau misalnya tergantung. Kalau misalnya saturasi oksigennya masih di atas 93, ya tidak perlu kita berikan oksigen. Tapi biasanya sih secara subjektif, walaupun saturasinya 96-97, kita kasih oksigen, dia rasanya akan baik.
Nah, kemudian kita dengarkan lagi apakah ada ronki gitu. Jadi misalnya dia jatuhnya ke akut heart failure, ya kita tata laksana sebagai gagal jantung akut gitu. Jadi kalau kalau kita perlu kasih diuretik, kita kasih diuretik seperti itu. Jadi ya pertolongan pertamanya ya kayak di UGD selain oksigen, kalau memang ada ronki kita berikan diuretik. Kemudian kalau dari anamnesis pemeriksaan fisik kita sudah mengarah ke penyakit jantung rematik, ya berarti kalau sudah ada pembesaran jantung kita bisa berikan ACE inhibitor seperti itu. Kalau untuk kriteria rujuk atau rawat inap, kita lihat keadaan umumnya. Kalau misalnya tampak sakit sedang atau tampak sakit berat, itu artinya gagal jantungnya mungkin sudah functional class-nya sudah kelas 3, kelas 4, maka kita rawat inap. Kalau memungkinkan misalnya kitanya di puskesmas yang ada rawat inap, boleh dirawat inap saja di puskesmasnya, tapi kalau misalnya tidak bisa rawat inap, ya kita rujuk ke yang dengan UGD. Sambil kalau misalnya kita punya furosemi, kita bisa berikan furosemi dulu sambil dalam perjalanan nanti dipantau. Seperti itu. Jadi dia manifestasinya kalau dari yang dokter Nafiknya kasih contoh manifestasi gagal jantung berarti ya kita tata laksana seperti akut heart failure biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Siap, mudah-mudahan bisa menjawab ya Dokter Marfiken ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dokter dari Kak Kewa. Preventif apa yang bisa kita edukasi kepada pasien untuk mencegah penyakit demam rematik akut ini, dokter? Jadi edukasi untuk prevensinya bagaimana, dokter? Baik, tadi jadi untuk dalam rangka pencegahan itu paling pertama adalah pencegahan primordial. Jadi primordial itu jauh sebelum mengalami sakit. Jadi kita betul-betul harus menjaga karena berdasarkan penelitian itu kan demam rematik akut itu banyak terjadinya pada negara berkembang dibandingkan negara maju. Nah, jelas dalam hal ini sanitasi dan hygiene-nya yang harus diperbaiki karena di lingkungan yang tempat tinggalnya rapat itu penularan akan jauh lebih mudah. Tadi sudah disebutkan bahwa kuman Streptococcus beta hemolithicus yang menyebabkan infeksi tenggorokan dan demam scarlet itu mudah menular lewat droplet. Jadi kalau lingkungan tempat tinggalnya memang sudah sempit-sempit, maka harus diupayakan untuk sekitarnya itu bersih. Gitu. Jadi sanitasi dan hygiene perorangan dan lingkungan itu penting. Nah, untuk prevensi primer, tadi prevensi primer adalah kalau mengalami radang tenggorokan, tidak ada salahnya diperiksakan ke dokter untuk memastikan ini radang tenggorokan biasa karena virus yang nanti akan sembuh sendiri, cukup istirahat cukup, makan yang bergizi, makan banyak, istirahat cukup, minum vitamin, itu sudah bisa sembuh, atau ini adalah akibat Streptococcus beta hemolithicus yang butuh antibiotik penisilin minimal 5-7 hari. Nah, itu yang bisa menentukan itu adalah kalau kita bawa periksa ke dokter gitu. Jadi jangan abaikan sakit menelan pada anak-anak terutama seperti itu. Nah, itu prevensi primernya. Nah, kalau untuk prevensi sekunder itu kalau sudah terlanjur mengalami demam rematik akutnya. Itu yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau misalnya sudah ada karditisnya, maka antibiotik itu harus dikonsumsi selama minimal 5 tahun. Kalau sudah ada sequelnya, kalau sudah ada kerusakan katupnya, maka akan jadi lebih lama. Bisa sampai di umur 25 tahun, bahkan sampai seumur hidup. Itu dalam rangka upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Seperti itu. Ya, dokter. Semoga menjawab ya untuk Kak Kewa. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dokter dari Dokter Mahadewi. Seandainya saat profilaksis sekunder kemudian putus obat, apakah terapinya akan diulang dari awal atau bagaimana dok? Terus kriteria putus obatnya berapa lama? Misal dia lupa suntik obat 1-2 bulan. Terus bagaimana dokter? Terus ada pertanyaan kedua, mungkin dijawab dulu pertanyaan pertama dokter. Silakan dokter.
Izin Dokter Lori, koneksinya. Sepertinya Dokter Lori sedang ada gangguan koneksi. Kita tunggu sebentar ya. Maaf. Yang saya. Halo? Apakah suara saya sudah terdengar lagi? Halo, Tia. Sebentar, saya belum bisa dengar suara. Kakak, kalau keluar, kakak, jenis apa nih? Sudah terdengar dok suara? Oke. Ya. Jadi tadi, maaf. Jadi tadi Dokter Mahadewi ya. Jadi kalau misalnya, jadi tidak seperti TB sih Dokter Mahadewi. Kalau misalnya dia satu atau 2 bulan saja lupa atau pernah waktu itu kayak di Yohanes obatnya tidak ada, pasiennya sudah upaya cari tapi tidak dapat. Nah itu bisa kita langsung lanjut lagi. Tapi kalau misalnya dia berhenti agak lama, itu biasanya nanti kita evaluasi lagi kerusakan jantungnya seperti apa. Kalau misalnya memang katupnya memang sudah ada kerusakan, nah itu kalau dari guideline itu biasanya yang disebutkan adalah 5 tahun atau sampai dia umur 18 tahun mana yang paling lama. Jadi misalnya anak ini datang ke kita dengan penyakit demam rematik akut pada usia 12 tahun atau sampai dia umur 18 tahun mana yang paling lama. Kalau dia umur 12 tahun, 5 tahun lagi berarti itu kan umur 17. Atau sampai dia umur 18 tahun mana yang paling lama. Berarti sampai di umur 18 tahun. Seperti itu. Seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya untuk anak-anak yang menderita penyakit jantung rematik dengan kondisi yang stabil, apakah bisa olahraga? Terus olahraganya apa saja yang bisa diikuti, dokter? Oh, bisa apa saja. Boleh, dia mau olahraga apa saja bisa. Dan sama seperti itu. Makanan juga tidak ada makanan pantang, justru harus makan bergizi supaya gitu. Siap, dokter. Semoga menjawab ya, Dokter Mahadewi ya, dok. Ada lagi mungkin dari peserta yang mau bertanya, mungkin bisa langsung mau berbicara langsung dengan Dokter Lori, bisa langsung diklik di bagian bawahnya Zoom itu ada bagian raise hand atau angkat tangan, bisa langsung diklik, jadi nanti kita bantu untuk unmute gitu. Mungkin sementara menunggu peserta mungkin masih memikirkan pertanyaan, dok, saya mau tanya lagi, dokter. Tadi yang usianya kan batasnya 18 tahun ya, dokter ya. Itu kenapa 18 tahun, dokter? Apakah mungkin karena saat itu katupnya sudah berkembang sempurna atau bagaimana? Apakah ada pengaruh di bawah usia 18 tahun? Apakah katupnya mungkin lebih mudah untuk terkena penyakit jantung rematik atau bagaimana, dokter? Sebetulnya kan jadi kan demam rematik akut ini kan dia penegakan diagnosisnya kan sudah sejak tahun 1944. Terus kemudian saya lupa ada 2 kali lagi revisi.
Jadi melihat perkembangan itu karena masih terus diteliti nih, ada populasi yang rendah kemungkinannya untuk terjadi demam rematik akut, ada populasi yang tinggi, high probable. Nah, itu dari penelitian itu dilihat bahwa kalau misalnya tidak cukup lama pemberian antibiotiknya, kemungkinan untuk rekurensi itu tinggi, seperti itu. Bahkan untuk yang memang sudah ada kelainan katup, sudah menetap kelainan katupnya, kalaupun sudah dioperasi, itu tetap di guideline disebutkan antibiotiknya tetap diminum seumur hidup, bahkan seperti itu. Mengingat juga mungkin kita juga masih di negara berkembang, kita termasuk negara berkembang ya, jadi masih ketemu nih yang kayak gini-gini. Lori agak koneksinya mungkin agak kurang lancar ya dok ya. Berarti kalau misalnya kita di sini yang sekarang kita lagi pandemi, siap dokter. Iya, lagi pandemi. Kita lagi pandemi kan wajib pakai masker ya dok ya. Jadi sebenarnya bisa juga untuk mencegah terkena infeksi bakteri ini ya dok ya. Dok, tadi saya terdengar dok? Halo, iya dok, siap dok. Tadi suara saya terdengar nggak dok? Mohon maaf, ada gangguan koneksi sedikit ya, teman-teman, bapak mama sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan diketikkan di kolom komentar di chat. Lagi pandemi. Iya, kalau kondisi lagi pandemi sekarang kan kita wajib pakai masker terus kan ya dok ya. Jadi salah satu cara juga untuk mencegah terinfeksi bakteri ini juga, bakteri Streptococcus grup A ini juga ya dok ya. Jadi tidak hanya mencegah pandemi, tapi juga mencegah kita terinfeksi rematik ini juga. Iya, betul. Mungkin ada lagi partisipan yang mau bertanya. Ya dalam rangka awareness ini ya, jadi pentingnya adalah ya. Jadi pentingnya adalah aware kalau tidak semua radang tenggorokan itu radang biasa. Gitu. Jadi apalagi kalau orang tua, pokoknya kalau merasa ada yang tidak beres bawa aja ke dokter. Gitu. Jadi supaya dipastikan nih ini radang tenggorokannya nih karena virus biasa atau karena Streptococcus pneumococci gitu. Nah, mending lebay daripada kitanya terlambat kalau menurut saya. Ya dokter, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya dokter ya. Ya, boleh. Jadi menarik sekali ilmu yang kita bisa pelajari dari penyakit ini, penyakit yang mungkin kita anggap remeh-temeh, sekedar batuk pilek, nyeri tenggorokan, tapi ternyata efek jangka panjangnya ke depannya itu bisa sangat berbahaya, sampai bisa menyebabkan kebocoran dari katup jantung. Jadi penting bagi kita untuk terus menjaga kesehatan kita, apalagi sekarang lagi masa pandemi, selalu pakai masker, bukan cuma untuk mencegah COVID, tapi juga mencegah terjangkit penyakit jantung rematik. Gitu. Jadi
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Lori untuk ilmunya, untuk sharing-sharingnya, untuk pengalamannya selama ini yang sudah dibagikan kepada kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Dan juga bagi para peserta, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk support dari semua pihak yang membantu untuk mensukseskan acara ini, yaitu dari Perki Cabang NTT, Yayasan Jantung Indonesia Cabang NTT, dan kelompok kerja kardiologi pediatri dalam penyakit jantung bawaan. Sebelum menutup acara, mungkin kita foto bersama dulu ya, Dok ya. Mungkin para peserta bisa menyalakan kameranya supaya kita foto mengabadikan seminar ini.